Shalom semuanya. Rapture bukan tentang kapan, tetapi siapa. Bukan spekulasi tanggal, tetapi apa yang terjadi. Maka melalui pola kebenaran yang tersebar di seluruh Alkitab, kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang tertinggal setelah rapture. Mari kita mulai. Yang pertama, dia akan merasakan ketiadaan yang tidak pernah terbayangkan. Bayangkan dunia tiba-tiba menjadi sunyi, bukan karena suara manusia yang hilang, tapi karena doa-doa tak lagi terdengar. Gereja, umatnya telah diangkat. Yesus Kristus telah menjemput mempelainya, dan bumi dibiarkan tanpa kehadiran mereka yang ternyata selama ini menjadi wadah kasih karunia itu bekerja. Ini adalah saat di mana Roh Kudus telah menghilang. Tidak ada lagi atmosfer rohani yang menghidupkan. Alkitab menggambarkan ini sebagai kehampaan atau ketiadaan, sebuah istilah untuk sesuatu yang mengerikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa bentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 1-2. Dahulu bumi pernah dalam keadaan ini, sunyi, gelap, kosong, ketiadaan, sebelum Roh Kudus bergerak di atas air, sebelum firman Tuhan mengubah ketiadaan menjadi kehidupan. Dan bagi mereka yang tertinggal setelah rapture, itulah yang mereka alami kembali, ketiadaan yang mirip dengan dunia sebelum penciptaan. Yesaya menulis, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Dan Salomo berkata, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia, kosong, hampa, tanpa makna. Bagi mereka yang tertinggal, waktunya akan terasa seperti itu. Sebuah kehidupan yang kehilangan arah, tujuan, dan bahkan pengharapan. Ayub pernah merasakan hal ini meskipun dalam konteks penderitaan pribadi. Ke negeri yang gelap dan kelam pekat, Ayub 10 ayat 21, di mana Roh Kudus dan tubuh Kristus tidak ada lagi di bumi, dan di mana hati-hati manusia benar-benar terserah pada diri mereka sendiri. Itulah yang membuat ketiadaan ini begitu menyakitkan, bukan hanya karena mereka kehilangan kita, orang-orang percaya, tapi karena mereka akhirnya benar-benar sadar bahwa mereka sekarang hidup tanpa Yesus. Dan saat itulah, di balik kehampaan, mereka akan mulai memahami arti firman itu. Tanpa Yesus, semua adalah kesia-siaan. Ini membuat masuk ke yang kedua. Dia akan menyadari bahwa kasih karunia itu benar-benar terbatas waktunya. Bayangkan sebuah pintu besar di tengah padang gurun. Pintu itu selama ini terbuka. Orang datang dan pergi. Ada waktu untuk bertanya. Ada ruang untuk percaya. Tapi tiba-tiba pintu itu ditutup. Itulah realitas bagi mereka yang tertinggal setelah rapture. Mereka yang pernah hidup di zaman kasih karunia, tapi melewatinya tanpa menerimanya. Yesus sendiri memberikan gambaran yang mendalam tentang ini dalam Matius 25. Perumpamaan 10 gadis penjaga lampu. 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana membawa minyak, yang bodoh tidak. Ketika mempelai laki-laki datang, pintu ditutup. Dan bagi mereka yang tidak siap, terlambat, tidak ada lagi waktu. Perumpamaan ini bukan hanya tentang persiapan rohani. Ia adalah gambaran nyata tentang apa yang akan terjadi saat kasih karunia berakhir. Paulus menulis, sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan kita akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Di saat itulah pemisahan terjadi, dan di saat itu juga banyak orang mulai sadar, kasih karunia ternyata indah ya.
Tapi saya menolak selama ini. Wahyu 9 ayat 20-21 mengisyaratkan bahwa masih ada memang kesempatan untuk bertobat selama dalam masa kesengsaraan besar. Tapi ia datang dengan harga yang mahal. Namun demikian, mereka tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka sendiri. Mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala, pembunuhan, percabulan, atau pencurian. Jika selama ini mereka bisa hidup dekat dengan Injil, maka setelah rapture, mereka harus bertemu dengan Allah yang tidak lagi sabar seperti sebelumnya. Keselamatan tidak lenyap, tapi ia datang dalam tekanan yang lebih keras, dalam lingkungan yang lebih sulit, dan dengan harga yang lebih mahal. Dan bagi mereka yang sebelumnya tidak pernah serius mengejarnya, ini adalah saat pertama kali mereka menyadari kasih karunia dulu itu nyata dan enak ya, tapi sayang waktu untuk menerimanya sudah habis. Ini membuat kita masuk ke yang ketiga. Dia akan memahami arti sebenarnya dari ditinggalkan. Bayangkan dirimu bangun di pagi hari, langit cerah, matahari terbit seperti biasa, tapi hatimu tahu sesuatu sudah berubah. Orang-orang itu hilang, keluarga itu pergi, teman itu raib, dan Anda masih ada, ditinggalkan. Tidak dalam arti metaforis, tapi nyata. Nyata dalam kesedihan, nyata dalam kehampaan, nyata dalam pengasingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditinggalkan bukan hanya kata yang digunakan Yesus saat disalib. Ini adalah kondisi manusia yang tidak lagi hidup dalam kasih karunia Kristus. Dalam Matius 24 ayat 40-41, Yesus berkata, ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Dua orang perempuan sedang menggiling di kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Dan di sanalah, dalam sunyi yang menusuk jiwa, mereka yang tertinggal akan mulai memahami. Ini bukan sekedar kepergian orang, ini adalah akibat dari pilihan manusia. Apakah aku selama ini benar-benar percaya? Apakah aku benar-benar miliknya? Selama ini mereka bisa hidup di tengah gereja, doa, bahkan acara-acara rohani. Tapi saat rapture datang, semua bayangan itu hilang. Kesadaran akan ditinggalkan oleh Tuhan sendiri, bukan hanya oleh umatnya, mulai menyeruak. Dan inilah yang membuat Wahyu pasal 6-18 begitu luar biasa. Bukan hanya nubuat tentang malapetaka fisik, tapi ini tentang penghakiman atas mereka yang tidak siap. Pintu tertutup, minyak habis, waktunya lewat. Tidak ada lagi suara doa, tidak ada lagi jemaat yang berseru pada Allah, tidak ada lagi cahaya Kristus yang menyinari jalan mereka. Mereka dibiarkan sendirian dalam sebuah dunia yang mulai hancur. Dulu, mereka melihat istilah rapture sebagai doktrin abstrak, tapi sekarang ia menjadi kenyataan. Ini membuat kita masuk ke yang keempat. Dia akan memilih tanda 666 karena putus asa. Bayangkan pasar kosong, toko-toko tutup, uang tak lagi punya nilai, dan anak-anakmu lapar. Di hadapanmu, seseorang memberi pilihan. Ambillah tanda ini di tanganmu atau di dahimu, dan kamu bisa bertahan hidup. Tolaklah dan kamu akan kelaparan. Tidak ada ancaman langsung, tapi tekanannya sangat nyata. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah pemaksaan identitas baru. Tanda binatang, simbol kepemilikan setan yang membuat semua orang harus memilih Allah atau sistem dunia. Wahyu 13 ayat 16-17 mencatat, ia menyebabkan semua orang, besar maupun kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, sehingga mereka tidak dapat membeli atau menjual, kecuali mereka memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Dan bagi banyak orang yang memilih tanda binatang itu, ini bukan pilihan yang diambil karena keinginan. Ini adalah pilihan yang lahir dari keputusasaan. Mereka tidak ingin melawan Allah, tapi mereka butuh makanan. Mereka tidak mau mati sia-sia. Mereka ingin menyelamatkan keluarga mereka.
Dan itulah yang membuat situasi ini sangat tragis. Mereka menolak Tuhan Yesus karena mereka sedang mencoba bertahan hidup. Ini adalah ujian iman yang brutal. Seperti Petrus yang menyangkal Kristus karena takut dianiaya. Namun bedanya, Petrus masih punya kesempatan untuk pulih. Mereka mungkin tidak. Karena wahyu menunjukkan bahwa menerima tanda ini memiliki konsekuensi permanen. Siapapun yang menerima tanda itu akan menerima murka Allah yang sempurna. Wahyu 14 ayat 9-11. Itu sebabnya pilihan apakah mau mengenakan tanda binatang itu bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah pilihan kekal. Jadi jangan salah sangka, banyak dari mereka yang menerima tanda itu bukan karena jahat, tapi karena putus asa. Dan kesimpulan itu membawa kita pada poin terakhir, yakni mereka akan mengalami penyesalan, di mana itu adalah pembunuh jiwa nomor 1. Yang kelima, penyesalannya mirip Esau, tapi tanpa kesempatan menangis. Bayangkan dirimu terbangun di tengah malam, tidak ada suara doa, tidak ada cahaya harapan. Anda tahu semuanya telah berubah, Kristus telah datang dan Anda tidak termasuk dalam rombongannya. Kamu ingin menangis tapi air mata itu tidak lagi punya kuasa. Kamu ingin meraung tapi langit tidak lagi mendengar. Kamu ingin kembali tapi jalan itu sudah ditutup. Penyesalan seperti Esau tapi lebih kejam. Kitab Ibrani berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau mau mewarisi berkat, ia ditolak meskipun ia mencari kesempatan pertobatan dengan menangis terseduh-seduh, tetapi ia tidak menemukannya. Ibrani 12 ayat 17. Esau masih punya kesempatan untuk menangis, masih bisa meratap, masih bisa melihat akibat dari pilihannya. Tapi bagi mereka yang tertinggal setelah rapture, penyesalan itu akan datang. Tapi tanpa waktu, tanpa pintu, tanpa jawaban lagi. Dan itulah yang membuatnya begitu tragis. Mereka tahu betapa berharganya kasih karunia. Tapi saat itu kasih karunia sudah tidak tersedia lagi. Yesus menggambarkan kondisi ini dengan kata-kata yang mengejutkan. Di sanalah akan ada ratapan dan keretakan gigi. Matius 8 ayat 12. Bukan hanya tangisan, ini adalah penderitaan batin yang tak terucapkan, rasa sakit jiwa yang tidak bisa disampaikan atau dikurangi. Dan jika kita mengingat kisah orang kaya dan Lazarus, di dalam api neraka, ia memandang ke atas dan melihat Abraham jauh-jauh dan berkata, "Bapakku, kiranya engkau mengutus Lazarus supaya ia dicelupkan ujung jarinya ke air dan dinginkan lidahku." Tapi Abraham menjawab, "Di antara kami dan kamu ada jurang yang tak dapat diseberangi." Lukas 16 ayat 24-26. Itulah realitas terakhir bagi mereka yang tertinggal. Kesadaran penuh tentang keselamatan yang hilang tanpa kesempatan untuk kembali. Dalam dunia modern, kita sering percaya bahwa semua orang punya kesempatan. Bahkan yang tolak Kristus bisa bertobat nanti. Bahkan jika mati tanpa Dia, pasti masih ada jalan lain. Tapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih keras. Jangan menunda-nunda pertobatanmu. Waktu itu nyata, batasnya nyata. Dan saat rapture terjadi, waktunya selesai. Bagi mereka yang tertinggal, mereka menjadi Esau rohani versi ekstrim. Mereka yang melewatkan hak istimewa keselamatan karena mengabaikannya selama zaman kasih karunia. Dan kini segalanya terlambat. Penyesalan mereka sungguh mendalam, tapi sayangnya tidak bisa lagi mengubah nasib. Maka sebagai pengingat, ada dua jenis waktu dalam hidup kita. Kairos, waktu Tuhan yang sempurna untuk bertindak. Dan Kronos, waktu yang terus bergerak maju tanpa pernah mundur. Dan inilah pesan terbesar dari mereka yang tertinggal. Kairos itu nyata dan itu bisa lewat begitu saja. Kita sering berpikir bahwa kita punya banyak waktu, bahwa kita bisa percaya nanti, bahwa kita bisa serius dengan iman esok hari. Tapi rapture mengubah cara pandang itu menjadi dusta belaka. Ketika gereja diangkat dan bumi mulai berguncang, maka bagi banyak orang baru muncul kesadaran.
Aku selama ini tidak pernah benar-benar miliknya. Aku hanya dekat dengan Injil, tapi aku tidak benar-benar percaya. Dan dari balik tirai akhir zaman, kita melihat pola yang sama berulang-ulang. Kehampaan, keterasingan, kompromi, penyesalan. 4 langkah menuju keruntuhan yang tak bisa dibatalkan. Inilah alasan mengapa Alkitab mengingatkan kita. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita sadar bahwa waktu itu nyata dan kasih karunia itu indah. Tapi ia tidak kekal. Semua orang punya kesempatan, tapi kesempatan itu tidak kekal. Dan bagi mereka yang tertinggal, penyesalan itu pun hadir dengan segala kepahitan, tapi tanpa jalan pulang. Demikianlah yang terjadi dengan orang yang tertinggal setelah rapture. Kiranya bermanfaat. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.